Patrapnya adalah membersihkan sendiri. Jadi sembah rogo, ngresik rogo dulu. Minimal adus keramas. Syukur-syukur dia gelem prihatin lah. Sebelum semedi raketang, mutih, ngerawat, atau puasa apapun lah. Itu pertama raga dulu. Kemudian barkui dari raga sembah cipta, pikiran. Nah itu kita menggunakan patrap. Teknik-teknik aksana atau pranayama, letaknya ini sembah cipta. Patrap itu cukup duduk, relaksasi, duduk, hijau dalam hati, nggak neko-neko, terus kemudian pikiran atau sembah cipta tadi konsentrasikan satu titik. Nek udah bisa menggunakan lilin atau menggunakan gambar figur orang yang dicintai, itu akan lebih mudah daripada membayangkan ini Buddha, ini Yesus, ini Muhammad kesuwen tuh apa yang dicintai. Itu untuk latih konsentrasi sembah cipta. Nah kemudian masuk ke jiwa, sembah jiwa menggunakan suara hati, detakan jantung, tek 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 tek. Nah disitulah muncullah baru ngawiru rasa no lingkungannya, angin semilir lah, ada sesuatu yang teko, biasanya langsung mengkorok, itu ada faktor yang datang, sehingga ada jangan takut terus kan, karena merinding dan sebagainya itu hitungannya detik menit, nggak sampai jam coba. Wah, mah itu malah senang, berarti ada kan faktor X, badan astral mungkin, leluhur kita, orang tua kita, atau yang menunggu di lingkungan kita semedi. Bisa batu, bisa air, bisa pohon, atau yang baru ke tempat itu. Jangan takut, lewati saja. Jadi dilewati saja. Lewati saja itu karena hitungannya detik rasa menit. itu diabaikan saja. Nah, detik menit itu akan hilang dengan sendirinya. Betul. Lanjut, ini ada kejadian beberapa kasus ketika semedi itu ada denging di telinga. Betul. Nah, itu kadang kan ketika denging itu makin lama makin agak tinggi nadanya kan mungkin itu bisa mengganggu dalam waktu bermeditasi atau semedi. Terus tindakan kita bagaimana ketika kejadian tersebut? Sinyal denging suara itu sebenarnya vibrasi dari energi sebuah udara. Sebenarnya nikmati saja. Karena itu tidak butuh jam-jaman juga. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya juga. Jadi itu adalah sinyal energi dari vibrasi alam semesta terkonek dengan laku prihatin atau vibrasi dari laku prihatin pranayama, pengaturan napas, terus masuk ke dimensi rasa itu sehingga menyentuh telinga kita. Itu paling baik sebenarnya, dan itu tidak perlu ditakutkan, dilanjutkan terus nanti akan sesuatu itu akan hilang dengan sendirinya, mencapai titik hening dan bening, ke titik kekosongan yang tanpa apapun. Itu proses dalam tahapan pranayama atau olah semedi itu sendiri. Tidak perlu takut. Itu malah takut, ya? Bagian dari talenta. Ada nanti Anda dikasih sinyal. Itu mungkin sinyal yang bagus, Pak. Sinyal yang bagus. Untuk pelaku spiritual, ya, malah itu sinyal yang bagus. Bagus, nging itu bagus. Karena setiap pelaku orang laku semedi, patra semedi mengalami proses itu. Pasti ngalami. Hitungan detik, menit, pasti akan ngalami. Fase dari sebuah proses itu akan ngalami itu. Oke, dilanjut. Ketika ada pelaku bermeditasi itu, mungkin terkadang terlintas suatu visual atau gambar. Nah, kira-kira dari si pelaku itu apa? Biasanya sulit untuk membedakan ini suatu petunjuk yang beneran atau cuman halusinasi atau gangguan. Terus gimana kita untuk memilah dan memilih itu? Untuk memilah dan memilih ya kembali ke empat sembah. Apakah yang dirasakan itu hanya level sembah cipto, artinya menggunakan logika kita, atau sudah ke sembah jiwa, artinya suara hati, atau sembah rasa, berarti vibrasi yang masuk dalam olah semedi murni, tidak karena muncul dari angan-angan. Kebanyakan orang itu angan-angan, Mas. Datangkan barang ring-ringono, diono-ono sendiri, itu angan-angan. Itu sembah cipta levelnya. Huruf mlebu ning jiwa, ning ati maupun ning rasa, Mas. Itu tahapan. Makanya digali terus, usahakan dikit lah. Cipta rasa lan karsa, pikiran, hati dan kehendak itu satu titik fokus dulu.
Nek kuwi sih nganggo angen-angen dalam patrap semedinya, dibawa dalam semedi akhirnya mengilustrasikan sendiri, wah aku ben ketemu iki karena koncoku iso ngene. Lah itu loh. Iya. Lah seperti itu akhirnya. Akhirnya terjadi halusinasi. Buang semua itu kabeh. Pikiran-pikiran yang seperti satu titik. Ketemu sing nang prapatan. Lah itu Iya, malah di bawah semedi dadi rapik, Mas. Iya. Enggak apik. Ngakune rojo. Ngakune rojo kan akeh itu. Ada beberapa kasus ditemui si A, Iya, ngono-ngono si kuwi. B, tokoh-tokoh Tokoh-tokoh yang gini besar, itu. tokoh-tokoh besar, tokoh hebat. Nah, kadang mereka kan bangga bercerita ke teman-temannya lainnya. Padahal kenyataannya No. beliaunya itu zong, ya, halu. Halu, betul bahasanya. Itu seorang yang besar yang mumpuni tidak mudah ngaku sih. Terus juga lihat-lihat orangnya ya, kira-kira pantas apa enggak ini saya. Iya, betul. Oke, saya lanjut. Ini ada kejadian juga ketika kita beraktivitas dalam sehari-hari itu, tiba-tiba itu ada perasaan ingin langsung duduk, mungkin patrap untuk semedi. Itu kenapa kok bisa terjadi rasa tiba-tiba yang muncul itu untuk patrap semedi itu? Vibrasi sebuah energi, entah itu energi dari kekuatan dia, tempat tinggal dia, atau terkonektivitas dari kekuatan leluhur yang membimbing secara tidak langsung. Leluhur kita tidak perlu lakon ngene-ngene, tapi vibrasinya masuk ke dimensi abstral jiwa kita, akhirnya memerintahkan suara hati untuk ke situ. Dan itu dengan kesadaran, Mas. Bukan karena di pressure otaknya, kuwi kudu ngene, kuwi kayak gini, enggak. Dan itu hitungannya dia melakukan kan alam bawah sadarnya. Ngerti-ngerti aku melakukan ini. Jadi lupa waktu, kadang waktu ini dino ini orang nganggo pakem itu. Karena tidak di pressure pakai otak, dan itu bagus harus dilakukan walaupun hanya 5 sampai 10 menit. Karena sejati ning urip ini ambekan, Mas. Makanya dikatakan orang ambekan ono hati ini kan mati itu. Dikatakan urip berarti belajarlah ngolah urip itu menggunakan pranayama itu, pernapasan itu. Oke, saya kira penjelasan yang dari Pak Sugeng ini saya kira sudah gamblang ini. Sudah mewakili 6 pertanyaan terakhir ini. Jadi ini titipan semua ini Pak Sugeng. Nggih, matur suwun nggih. Ini mungkin ada tambahan mungkin untuk pelaku-pelaku spiritual yang baru mulai, mungkin ada suatu saran nasihat dalam pelaku spiritual untuk mencari Tuhannya yang masih dalam kebingungan. Sebelum sesi ini ditutup, jadi mungkin bisa mengulas itu. Ulasan saya sederhana bagi regenerasi kita, anak-anak yang ingin belajar tentang hidup dan kehidupan. Belajarlah pertama mulasari, introspeksi. Apakah hidup saya sudah nyaman dengan keyakinan yang saya miliki? Kalau sudah tidak nyaman, belajarlah ke fondasi awal. Leluhur kita dibangun dengan tidak mengenal sebuah ajaran apapun, tidak mengenal doktrin. Artinya ajaran leluhur itu diadopsi, walaupun itu tersirat ataupun ada buku manuskrip kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam hidup. Berperilaku yang baik dulu lah, minimal gitu pesannya. Nah, ingin lebih menjurus ke sebuah ajaran ke teologi, ya belajarlah mencari narasumber dulu. Boleh banyak teori. Betul. Belajar narasumber sebagai pembanding, jangan mencari satu sumber dong. Kau tidak ngapusi pembanding. Setelah punya pembanding banyak, omongannya dia kita praktekin dulu, terbukti tidak omongannya dia. Karena setiap omongan orang dilakukan belum tentu cocok. Seperti seorang pasien mencari dokternya, kekuatannya spesialis, ternyata kok ketemunya malah neng puskesmas. Lah, carilah orang-orang yang cocok alat ini. Menjadi bisa dikatakan sebetulnya bukan guru ya, asih lan asuh lah, iso ngayomi apa yang kita butuhkan, sehingga dia sudah ditekan menjadi penunjuk jalan untuk belajar ke situ. Dari anak-anak generasi muda itu pesanku cuma itu, jangan takut belajar sesuatu, karena dari sesuatu itu akan ketemu hal-hal yang fenomenal dalam hidupmu. Kata orang Jawa kan, ngilmu itu kalakoni kanthi laku. Yang jadi masalah
nek wis nglakoni ketemu kan mbok gawe aku ning ngendi ketemu itu. Tinemu itu sulit mengaplikasikan wis ketemu pengetahuan yang Anda dapatkan. Aplikasi ini saya ketemu. Kebanyakan setelah ketemu dari laku itu aplikasinya ngawur. Golek jeneng karo jenang. Lah wis luput kabeh akhirnya. Nah, endingnya untuk regenerasi kita belajarlah semua ajaran-ajaran leluhur yang orang leluhur mengatakan adi luhung, Borobudur Prambanan itu indahnya terus luhung karena syarat dengan filsafat dan teologi ajaran yang membawa ke pencerahan hidup. Bukan untuk tontonan. Bukan untuk tontonan tapi tuntunan. Nah, untuk mencari tuntunan berarti Anda harus banyak belajar orang-orang yang mempunyai passion hidup yang baik. Orang Guru Jarkoni model gini kan kok kan ngomong tok prakteknya Pak Sugeng bila harus petanono prakteknya perilaku nih Pak Sugeng baru ditiru. Yang penting itu orang Guru Jarkoni tok pit gedang wah pakai ngomong gampang lakoni angel dan sebagainya itu yang penting aplikasi hidupnya. Nek mencari guru tontonan kelakuannya perilaku hidup. Betul. Ibadah